Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mbah Gono. Griya kula Polorejo, Ponorogo. Saya Mbah Wondo sama adik saya Mbah Wandi. Saya kenalkan, ini pembarong dari Ponorogo. Sama adik saya ini Mbah Wondo, Mbah Wandi. Ini si Mbah Wondo, ini Mbah Wandi. Ini adik, ini kakak. Dulu disebut Pak Suwandi, dan sini kakak saya ini Pak Suwondo. Anak-anak sekarang ini memang dipanggil pantas Mbah Wondo sama Mbah Wandi. Panjenengan badhe nangletaken masalah urusan terjadinya reog Ponorogo. Ngoten nggih. Lah terjadinya reog Ponorogo niku ngoten riyen. Ceritane Prabu Klono Sewandana kalih Patih Bujangganong niku kan badhe nglamar putri Songgolangit. Songgolangit kagungan penjaluk kan tontonan. Lah namine tontonan niku kan dereng enten. Donya Ponorogo niku dereng enten. Lah terus niku ki ngarang-ngarang ngoten, terus akhirnya Prabu Klono Sewandana niku terus napa niku Petuk Prabu Singobarong namine nggih macan niku. Lah niku enten kerajaan Wengker niku tesih Wengker niku tesih alas. Riyen tesih alas gong lewang-lewong. Lah niku terus kepanggih namine Raja Singobarong niku. Lah niku terus Perang. Mau itu ya minta sama Putri Songgolangit. Singobarong ya mau ngelamar Songgolangit, akhirnya tempuk di tengah hutan. Akhirnya tempuk sama ke Singobarong, akhirnya itu Klono Sewandana ngutus patihnya Bujangganom, akhirnya berkelahi sama Singobarong. Akhirnya Bertapa. Singobarong berkelahi sama Bujangganom itu kalah, lari, lapor sama Klono Sewandana. Itu marah sih, Klono Sewandana itu marah. Lalu dicari di mana tempatnya harimau itu. si Prabu Klono Sewandana kan terus semedi terus ketekanan nggih Sang Hyang Widi niku terus pikantuk jimat namine topeng Klono Sewandana kalih Cemeti Samandiman namine. Lah terus Patih Bujangganong niku namine niku topeng sing didamel niku Pujangga Anom niku namine niku patihe. Lah niku terus perang kalih Singobarong, akhire niku terus Singobarong disabet Cemeti Pecut Samandiman niku wau. Terus dhek mboten kawon namung luluh, akhire niku namung nggih terus akhire terus gabung kalih Klono Sewandana niku wau. Terus terjadi niku terus malih judule terus terjadinya reog Ponorogo. Ngantos sak mriki menika nggih dipun pentasaken enten pundi-pundi sakniku pun ngantos dugi sak dunia niku. Urutane niku nggih niku mungkin nek pementasan kan nggih upamine niku mungkin riyen jambak kan warok. Warok, kedua Jatil, ketiga niku mengke ketiga Ganongan. Selesai Bujangganom, Klono Sewandana. Ratu Klono Sewandana. Selesai dadak merak keluar. Semua minggir yang terdadak ini. Akhirnya ini ke bolo Klono Sewandana berkuda Bujangganom nyisih. Akhirnya tersisih. Akhirnya perang sama ini dadak merak ini. Satu-satu perang deng sama Bujangganom ya. Dek lari kalah sana kuda gitu. Deng. Budak sih. Lari yang kelompok sana Klono Sewandana itu yang mengatasi Klono Sewandana. Dadak ada dua itu dadak akhirnya
ngangati yang lumpuh dadak merak dua ini ya Klono Santono. Iki akhirnya tempuk ini di tengah-tengahnya. Deng plek deg keplak deg sampun deg pecut bleng tunduk. Dadi terus reokan niku wau kan ngoten. Pementasane ngoten niku. Nama saya Nur Samsi. Saya sebagai pimpinan grup reok Singo Bantarangin, salah satu dari ratusan grup reok di Ponorogo. Selama saya jadi pembarong, saya juga pernah pentas ke luar negeri, ke Malaysia 3 kali, ke Hong Kong, dan juga ke Filipina. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, yang sudah nggak ada pementasan, jadi saya di rumah berusaha apa adanya yang sifatnya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Pulau Bowo, pengrajin kepala barongan, cekadaan, dan ganongan, bujang ganong. Pertama, saya belajar membuat kepala barongan dari bapak saya terutama. Yang kedua, saya juga ikut sharing-sharing ke teman-teman dan sama pengrajin yang senior-senior saya. Dan untuk kepala topeng bujang ganong, saya sendiri kebetulan juga salah satu penari dari topeng bujang ganong itu, dari tari bujang ganong. Untuk bahan dasar, ya bahan dasar ini dari kayu dadap. Kayu dadap itu ada 2 macam, kayu dadap cangkring dan ada kayu dadap serep. Untuk pembuatan, ya kita juga tergantung dengan cuaca, Mas. Kadang cuacanya tidak nentu, kadang untuk kayunya masih basah. Kita nunggunya kurang lebih sampai 5 hari. Mulai dari pemotongan, terus pembentukan awal. Pembentukan awal ini belum seperti ini kan sudah dipahat, sudah dibentuk dengan bentuk dasar seperti ini, awal kepala barongan. Ya kurang lebih kalau cuacanya ya tidak hujan, itu bisa sampai 1 mingguan lah kurang lebih. Paling cepat kurang lebih 1 minggu. Itu kalau barangnya sudah ready semua bahannya. Mulai dari rotan, mancung, dan kayu untuk under itu. Untuk yang penyangganya di belakang ada. Untuk dadak merak itu pembuatan pertama yaitu pembuatan rengkek. Rengkek yaitu bahannya dari bambu. Diserut ya, intinya dibentuk ya sesuai dengan ukuran kebutuhan dadak. Nah, kebutuhan dadak merak itu sendiri ada beberapa macamnya. Ukuran yang standar yaitu 230, dan untuk yang ukuran mini itu ukuran 2 meter sampai di bawah 2 meter. Untuk kepala barongan sendiri juga ada macamnya, yaitu dari kepala barongan reok mini sampai kepala barongan reok yang standar untuk dewasa. Untuk awal pembuatannya, pertama dari kayu ini mulai dari kayu gelondongan dibelah, digeraji sampai dan dipahat seperti ini awal pembuatan. Dan yang seterusnya itu pembentukan kerangka atasnya menggunakan pembuatan bahan kayu dan rotan. Ada juga dari pelepah pohon kelapa. Itu yang bungkusnya yang dinamakan mancung, bungkusnya dari bunganya pohon kelapa. Untuk setelah itu perakitan pembuatan pemasangan kulit. Ini kulit kambing yang sudah diawetkan. Jadi untuk sementara itu kan untuk menjaga kelestarian budaya, kita membuat yang KW, yaitu yang KW1 ya pakai bulu kulit domba. Untuk setelah itu pembuatannya yaitu pewarnaan kita menggunakan warna rambut manusia. Dan untuk bola matanya ini terbuat dari belahan kaca. Dan setelah itu kita berlanjut ke ukiran gigi, pembuatan gigi. Ya seperti ini pakem, dan kurang lebihnya seperti inilah. Setelah pembuatan gigi, kita berlanjut ke
pemasangan alis, pemasangan bulu rambutnya itu terbuat dari ekor sapi. Kita juga bekerjasama dengan jagal-jagal sapi yang ada di Ponorogo, tentunya ya juga ada yang di luar Ponorogo. Kita bekerjasama untuk salah satu bahan yang dibuat untuk kepala reog. Setelah itu, setelah pewarnaan dan pembuatan corak-corak yang seperti harimau, kita memakai dengan dua warna, yaitu warna pirang sama warna hitam untuk coraknya. Setelah pemasangan rambut, kita berlanjut ke pembuatan bujang ganong, topeng bujang ganong. Topeng bujang ganong sendiri terdiri ada beberapa versi. Untuk saat ini yang insya Allah laku itu seperti ini. Kali ini yang dinamakan topeng bujang ganong pakem tapi pakai rambut ekor kuda. Kalau yang ini seperti ini yang diajarkan ayah dulu, ini adalah topeng bujang ganong yang pakem tanpa taring, kayak rambutnya ekor sapi, arahnya ke bawah. Untuk berat bervariasi, Mas. Ada yang kepala barongnya itu 10 kilo, ada yang meraknya itu sampai kurang lebih 20 sampai 15 sampai 20. Ya kurang lebih ya 25 30 kilo. Kan tergantung dengan ukuran masing-masing, Mas. Kadang ada yang minta request kepala barongan yang ukurannya 80 cm, mulai dari lantai sampai 80 cm. Ada yang dadak meraknya yang besar, yang super besar juga ada. Untuk yang saat ini yang terbesar ya ukurannya 3 meter. 3 meter itu. Untuk kepala barongannya, kepala cekat barongannya ini 1 meter 20 cm. Itu juga termasuk terbesar juga. Untuk dadak merak mini itu kurang lebih membutuhkan 2000 helai lah, kurang lebih itu untuk reog mini. Kalau untuk reog besar ya kurang lebih mencapai hampir 4000 helai. Kalau sementara ini yang saya ketahui bulu meraknya itu dari India, bukan lokal. Jadi asli cuman dari India. Nama saya Dimas dan biasa disebut Dimas Galeri Reog. Saya berumur 19 tahun. Saya bertempat tinggal di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Saya pengrajin kostum dan aksesoris reog. Dan di sini saya berproduksi membuat aksesoris reog. Dan saya biasa membuat semua kostum yang diperagakan oleh kesenian reog. Yang pertama, biasanya saya membuat kostum jadil. Jadi jadil itu dari atas kostumnya itu biasanya dari udeng. Terus bajunya itu biasanya kalau jadil garapan itu bajunya warnanya putih. Terus ada lagi juga jadil obyok. Jadil obyok itu biasanya memakai kebaya, jenis kebaya. Terus untuk penutup dada itu memakai sempiok. Sempiok itu biasanya dibuat memakai bahan monte dan kain bludru. Memakai sabuk juga dari kain bludru dan monte. Memakai selendang, terus bawahnya celana bludru juga dikasih monte. Dan setelah itu yang diperagakan oleh warok. Warok itu biasanya memakai baju atasan yang bernama watung. Watung itu baju hitam yang biasa dipakai oleh penari warok. Terus memakai udeng ikat kepala itu, dan memakai celana kombor, itu ciri khas dari orang Ponorogo itu. Juga memakai sabuk dan kolor, itu kalau dicerita senjatanya warok itu pakai sabuk kolor itu. Patih bujang ganong. Saya juga membuat ini tapi masih belajar. Tapi kostumnya biasanya yang dikenakan itu pertama topeng, rompi ganong untuk
atasan. Yang saya buat lagi embong. Embong itu ada 2 jenis, ada embong bordir dan embong monte. Dan setelah itu celana ganong itu berkain hitam seperti gembolan tapi pendek sampai lutut. Untuk penari Klono Sewandonyo itu raja dari, kalau dicerita itu raja dari Bantarangin di cerita reog, yang terutama memakai topeng Klono, terus memakai probo untuk simbolis raja, memakai celananya jarik sama boro-boro. Dan untuk terakhir, untuk pembarong itu memakai celana yang dijahit dengan benang wol, memakai seperti ini, bola wol, bahan wol dijahit dengan kain hitam. Dan juga memakai embong, hampir sama dengan bujang ganong. Bujang ganong juga memakai embong, pembarong juga sama. Dan bajunya itu biasanya memakai baju singlet dan memakai sabuk. Biasanya kalau orang-orang Ponorogo itu memakai sabuk yang berwarna putih untuk mengencangkan pinggang. Cagep itu biasanya dikenakan oleh penari jadil, ganong, klono, dan warok. Itu cakep juga memakai kain bludru dan monte, bahannya itu terus dirajut. Oke, untuk pembuatan seragam jadil ya agak lama, sekitar ya 3 minggu, 2 minggu itu, karena kan seragam jadil juga banyak yang dikenakan. Nama kula Sutrisno, alamat Kelurahan Paju, RT 1, RW 1, Kelurahan Paju, Kabupaten Ponorogo. Ing mriki kula minangka selaku pengrajin gamelan. Hampir seluruh gamelan, tapi secara spesifikasi spesial kula damel gamelan reog. Ingkang terbuat sepindah saking bahan-bahan plateser untuk barang pabrikan dan barang-barang limbah dari tempat naftur pesawat itu juga kami buat, kagem khususnya kagem gamelan kesenian reog Ponorogo. Lah alat musik reog yang saya buat atau kita kerjakan ini pertama untuk gamelan kempul reog itu yang terbesar yang semacam ini namanya kempul. Yang kedua adalah bonang ada 2 macam yang semacam ini yang kita buat. Ini bahannya dari plateser sama yang ini dari naftur bahan bakar pesawat bekas, dari limbah yang kita gunakan. Memang satu-satunya bahan limbah yang kita buat yang terbaik hanya ini. Kalau di sini ada yang namanya kempul, ini ada beberapa materi dari bahan kempul. Yang bawah ini namanya daun bawah atau kaki, yang namanya itu bisa dikatakan kaki atau daun. Yang depan itu adalah muka, yang ini muka keseluruhan. Dikasih ini namanya pencu. Dan secara keahlian pencu ini tidak sesuai yang kita lihat, itu di dalamnya ada beberapa material yang harus ditanam di dalamnya untuk memacu getaran di sini. Harus kita pemberat atau bahasa pengrajin baluh, dikasih baluh atau pemberat di dalamnya minimal 2,5 kilo yang ada di dalamnya. Itu lapisan dari baja-baja yang kita buat. Itu teori atau secara istilahnya apa ya, bukannya teori, memang harus begitu. Yang nada nanti yang kita butuhkan ini betul-betul spesifikasi hasilnya. Kalau hanya bonang itu rata-rata kita menggunakan bahan 2 mili juga. Ini bahan 2 mili, pencu kuningan hampir 3 mili kita pakai untuk pencunya. Namanya pencu, kuningannya pencu. Nah, lebaran ini biasanya kita pakai lebaran 30 cm. Dengan ketebalan 2 mili kita harus memakai 30 cm lebar yang kita pakai. Nah, nanti kalau kita pakai 2 mili agak kecil, kita nadanya nggak nyampe. Kalau kebesaran nadanya kebesaran. Standarnya 30 dengan bahan 2 mili yang kita pakai. Ini ada 2 macam, sama spesifikasinya. Ini namanya daun, ini muka, dan ini pencu. Kalau untuk satu set utawi 1 unit gamelan reog itu ada tiga jenis macam gamelan. Yang pertama kempul besar dengan nada rata-rata kita pakai nada 6 atau 5 kurang itu.
Dan bonang ada 2 hanya ini untuk gamelannya. Dan penunjang lain tentunya banyak kerawit, banyak komponen reog itu banyak sekali, tapi yang kita buat hanya 3 macam ini. Yang pertama kali dalam proses pembuatan kita menentukan atau pilihan barang yang berkualitas sesuai dengan yang kita butuhkan untuk reog. Standaritas gamelan reog itu yang kita gunakan plat tester barang pabrikan ukuran 2 mili plus. Kita nggak berani pakai 2 mili kurang, nggak berani 2 mili plus, yang jelas itu pakai 2 mili plus. Dan pertama kita memilih bahan yang kita gunakan. Kedua kita pembentukan pola, membentuk pola. Setelah kita bentuk pola yang akan kita kehendaki, ada proses pemotongan pakai manual, battle, tidak pakai mesin dan tidak pakai cara mekanik. Kita pakai battle secara manual karena ini menyangkut kerajinan dan kesenian. Kita tetap menggunakan keahlian secara manual. Dan setelah selesai pembentukan kita potong pakai battle. Kita pembentukan motif yang kita inginkan seperti ini, pembentukan motif selesai. Setelah itu penyambungan bahan-bahan yang telah kita potong disambung-sambung pakai las. Nanti prosesnya bisa kita laksanakan. Setelah kita selesai penyambungan dan lain-lain, baru pengadaan penghalusan. Penghalusan itu mulai dari penempaan untuk menghaluskan. Yang kedua kita pakai gerindra untuk menghaluskan bekas-bekas las yang dimunculkan di sini. Yang ketiga setelah selesai penghalusan, kita penentuan nada. Penentuan nada atau dalam bahasa pengrajin laras. Kita memberikan laras itu artinya nada, membentuk nada sesuai yang kita kehendaki dan sesuai permintaan yang pemesan. Setelah itu selesai pembentukan nada setelah selesai kita baru mengadakan finishing, entah itu dilapisi secara finish atau politur ataupun cat sesuai permintaan yang kita layani. Itu sudah selesai, siap untuk pentas. Saya pengrajin angklung. Nama saya Mbah Marmun dari Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pengrajin angklung saya mulai dari tahun 2008 sampai saat ini 2021. Pertama otodidak, terus kedua kalinya saya cekkan pada pengrajin angklung yang senior. Akhirnya terjadilah itu saya dibimbing terus sampai dari otodidak sehingga sampai saya itu bisa menjadi bikin yang angklung yang betul-betul bernada bagus. Terus akhirnya lama-kelamaan saya itu karena saya tuh kepengen bisa menjual angklung ini, saya mampir ke galeri, saya menawarkan angklung. Nah, itu ternyata dia itu ahlinya angklung. Nah, setelah dicek angklung itu kurang bunyi, maksudnya kurang nada karena saya otodidak. Akhirnya dibinanya itu karena saya coro jauhnya konangan. Ternyata lo angklungnya bapak kok tidak laras, kok tidak bunyi. Sudah berapa tahun? Nah, ini terus terang aja. Akhirnya timbul saya dapat ilmu bikin nada, bikin angklung ini. Begitu. Pembuatan angklung saya mulai dari pertama kali saya mencari bambu ulung, bambu hijau atau bambu ulung, bambu hitam. Dikenal di sini ulung. Dan pembuatannya mulai awal itu saya setelah memotong, saya bawa pulang, saya keringkan sehingga sampai ada yang 6 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau saya mencari yang kering, yang langsung bisa untuk dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi langsung jadi duit, itu saya harus mencari bambu yang sudah mati. Artinya kering tua betul. Bambu ulung itu memang paling untuk nada yang paling nyaring, dan itu memang ciri khas Ponorogo itu bambu yang namanya ulung itu untuk kerajinan angklung memang bagus untuk suaranya dibanding dengan bambu Jawa. Nah, itu setelah saya proses, saya keringkan sudah, terus saya pertama-tama ini saya langsung saya potongi menurut ukuran yang saya kehendaki. Nah, gerinto ini untuk memotong, Mas.
Nah, ini untuk memotong. Nah, jadi ini. Ini Mas ya. Ini untuk mempercepat pembuatan daripada pakai alat yang gimana Mas istilahnya yang masih ini kan mempercepat ini. Setelah bambu ini saya potong-potong, ini nanti akan saya potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan ini nanti saya lubangi, saya gambar pakai gambar untuk lihat kebutuhan. Ini jarak-jarak ini harus kita dulu pola dulu. Nah, setelah itu langsung saya membuat, kalau sudah ini langsung membuat ini. Tapi yang pertama kali harus ini dulu. Ini penyangga itu penting harus disiapkan terdahulu. Itu ditemani oleh istri yang membuat ini. Jadi pembuatan ini dengan anak dan istri saya sampai finish. Nah, setelah itu sudah langsung saya setel, nada-nada sudah jadi, nadanya sudah saya bikin. Akhirnya sudah tinggal nyetel, dibantu oleh ibu. Nah, ini angklung untuk reog ya. Ini nada 5. Nah, ini namanya angklung untuk babonan pertama. Terus ini angklung yang nomor 2. Ini yang anak. Kalau dibilang ini mbah, ini bapak, ini anak. Nah, jadi ini sebetulnya suaranya sama itu. Sehingga kalau dibunyikan sehingga menjadikan suara yang enak. Nah, begini. Nah, ini hanya namanya penyangga aja. Penyangga untuk merakit supaya ini bisa menimbulkan suara. Jadi tanpa ini itu ada rentetannya. Jadi selalu ada rangkaiannya. Tanpa ini pun juga tidak ini sekedar aksesoris. Nah, sedangkan ini memang untuk ciri khas angklung reog Ponorogo. Tulnya warnanya ini tuh harus kuning, merah. Gitu. Dulu itu awalnya memang satu hari itu cuma mendapat 1. Karena dengan saya gencar, saya terus pengen saya itu melihat untuk mengejar ekonomi. Akhirnya sama lama kelamaan 1 hari 2, akhirnya sampai kelanjutannya sekarang itu sudah mencapai 1 hari itu mencapai 5 biji. 5 biji beginian. Toh kalaupun saya percepat, pernah 1 hari mulai dari subuh itu sampai maghrib lagi mendapat 10 biji. Artinya 5 setel. 5 set itu yang nadanya nada 2 macam. Untuk reog kan nada 7 sama nada 5. Nah, masalah harga itu bervariasi. Ada yang memang saya mengikuti kekuatan orang-orang masyarakat. Kalau masyarakatnya memang masyarakat kecil terus reognya masih pemula, itu saya kasih harga rendah, hanya 100.000 itu sudah dapat 1 setel. Dan lah soal laras atau nada itu memang saya tidak persis, karena ya maklumlah namanya membuat itu tadi, kalau orang yang pembelian tidak sesuai ya saya itu mau bilang nanti dibilang kemahalan, ya bagaimana, akhirnya ya sudah bagus, namun tidak dikatakan betul-betul nadanya masih kurang pas. Tapi kalau udah untuk reogan udah bagus. Lah untuk yang harga standar mahal itu mencapai 200 itu 1 setel, jadi 2 biji 200. Nami kula ya Cepuk, pengrajin kendang Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal. Belajarnya nggih namung tiyang kebingungan mboten di kerjaan. Nggih ningali kanca-kanca niku sing payu ki apa kerjaan iki, anak sekolah kabeh. Ya damel ragat niku nek kepajengan. Nggih nek rumiyin tasik murah, Mas. Paling-paling 300, 500. Lek sakniki nggih 2.500-an, 2.000 ngaten. Ngantos ningali anune ageng alite, bentuke niku apik eleke niku lho, Mas. Bagiane kendang-kendang niki 3.
Niki gedhuk, sing niki kempyang, gembungan utawi klowongan kendang. Nek proses pembuatan kendang niku awal-awale anu Mas, kayune nebang kayu niku kajeng ini kajeng nangka. Sedaya niku kajeng nangka. Lintune kajeng nangka niku kajeng pelem nggih saged tapi swarane kurang apik niku. Sing apik nggih kayu nangka niku. Lajeng dipotongi 9 cm terus dipun bubut. Lah sing mboten dibubut niku manual niku jujahan Mas. Dijujah linggis ngoten. Jrong sak tembuse. Ngoten. Lajeng dipun pasah. Bentuk bodine niku seperti ngeten iki. Kelanjutannya sampun ngaten menika kantun merlas alus. Lajeng dipun plitur. Sak sampune dipun plitur, dipun pasangi lulang ngeten iki. Sampune ditutup lulang sapi. Ukurane niku sing gedhuk niki 35, sing mriki 19 cm kempyange. Ngoten. Lajeng sak sampunipun didamel niki diparingi seling niki. Seling lajeng pasengi kancingan niki damel nyetel niki. Setelan. Disetel napa niku madosi swara. Lah swara sing penak piye ngaten-ngaten kemauane ingkang sing ngeplak niku. Nggih paling minimal nggih 5 dina niku Mas. 5 dina niku mulai awal sampai jadi. Nama saya Juni Prastio, alamat Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya berprofesi sebagai pengrajin kuda kepang yang ada di Ponorogo. Untuk proses pembuatan kuda kepang berawal dari pemilihan bahan, yaitu bahan yang digunakan bambu jenis bambu apus agar mudah diirat. Setelah itu bambu apus setelah diirat lalu dianyam berbentuk gini, tapi ini yang masih putihan. Setelah itu selesai pembuatan yang berupa putihan, pola sudah jadi, terus lalu diplamir. Yang pelamiran seperti ini, diplamir. Setelah itu dicat pakai cat minyak warna putih sebagai warna dasar. Setelah diplamir seperti ini, dijemur sekitar setengah hari. Selanjutnya di pola batikan. Setelah pola batikan penuh, lalu dipasang warna seperti warna kuning, warna hijau, merah. Selanjutnya tadi yang belum dipasang kuping dikasih kupingan, sama dikasih aksesoris supaya tampil lebih bagus. Untuk pembuatan kuda kepang ini mungkin memerlukan 1 biji, 1 hari mendapatkan sekitar 10 biji. Harga jual variasi karena melihat ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk yang kecil seperti ini, 1 setelnya dijual sekitar 25.000 1 setel. Untuk yang besar sekitar 50.000 1 setelnya. Jadi saya belajar membuat kuda kepang ini secara otodidak supaya enak digunakan. Dalam pementasan reog biasanya ditambah tali di sini sama sini diikat supaya penari jadil tidak capek. Nami kula Rian, kula pengrajin slompret, reog, dan suling. Pada alat musik slompret terdapat 5 lubang dengan indektik
laras pelok dan bisa digunakan untuk laras lindro juga. Dan pada umumnya sekarang bisa dibuat untuk nada diatonis atau nada do re mi. Di bagian slompret reog ada 4 bagian. Yang pertama adalah petor. Namanya petor. Terbuat dari kayu jati atau kayu nangka. Cara pembuatan petor untuk sompret ini pertama bentuknya kotak, terus panjangnya 11 cm. Cara pembentukannya ini dengan dibubut pakai alat dengan bentuk yang sudah ada contohnya. Yang kedua, bambu. Jenis bambu wulung atau bambu hitam. Cara pembuatannya, cara melubanginya dengan besi dipanasi sampai berwarna merah, lalu ditancapkan ke bambunya hingga berbentuk seperti ini, seperti lubang buat nada. Yang ketiga adalah pitingan atau pelentingan. Ini terbuat dari logam dengan bahan stainless atau bahan kuningan. Untuk pembuatan pelentingan atau pitingan ini pertama-tama kalau sekarang pakai press, jadi dibentuk pakai press agar bentuknya seperti ini, seperti kerucut. Dan keempat adalah batok kelapa untuk kumisannya. Untuk alat untuk membunyikan adalah kepian. Ini dari bahan daun lontar. Dan untuk kepian bahannya dari daun lontar sama sedotan.
Harapan saya kalau corona ini sudah bisa dikendalikan, semoga semua seniman bisa beraktivitas dan juga bisa dimulai pementasan reog. Nggih nyuwun sewu niki nggih singgih namung sekedhik asal kula ngisi niki mengke ngoten nggih niki mugi-mugi mawon nggih sedaya masyarakat nggih mbok nggih nggih mboten namung kur diuri-uri sir kula niku ngoten nggih ya nanggap apa ya aja kur diuri-uri tok ya wani nguri-ngurin nek iso ya kudune ya wani nanggap ngoten lho karo kula iki kan dadi aja kur diuri-uri tok lah niku mungkin kan terus punah lah niki masalah sakniki niku kan paling penak niku asline niki dinten niku wong tak lek jenenge reoke metu ngono ki anu Mas yo wong jenenge wong ndelok ki mbok nang ndi niku mboten enten kok barang ora didelok wong niku nggih menangan kiambak upamine niku mengke nggih tombok jor-joran kali tontonan apa mawon kok reog Ponorogo niku main niku mboten enten sing ngalah nek kali reog niku mboten enten orkes man kula ki nggih wani upamine padha maine enten alun-alune upamine lho upamine dijajar nggih wantun kula ki nggih pesen kula ngaten lare niku kowe belajar sing tenanan aja kur tengah-tengah sisan kowe golek sing nek belajar kowe golek pelatih sing tenan aja ukur-ukur sisan nguasai nang musik bae tari iki ben memahami oh ya Mbah Wondo serempek iki obyok iki tempo dulu iki panaragan iki sampai apa bantu kuwi tari majurus macam tari sampah itu ndak berdiri nek duduk itu joget itu saya ingatkan ini nih jalannya ini jalan macam gini terus itu yang tidak boleh kan tajam lah gitu itu harapan kula Mbah Wandi mudah-mudahan pemerintah ini jadikan harapkan reog ini segera diawiti lagi mulai soalnya anak-anak sekarang ini sudah kejotan Mas rasanya untuknya sepertinya giginya sudah tidak kuat lagi soalnya sudah berapa bulan ini dilarang lagi akhirnya itu anak-anak muda pemerintah masih nganjurkan ini masih zona merah katanya tapi anak-anak tapi ada yang nyolong cuma latihan tapi yang penting jangan sampai kuruman anak-anak yang banyak itu Mas cuma bang 6, bang 7 gitu akhirnya mudah-mudahan ini reog ini segera diawiti lagi Mas mudah-mudahan anak-anak ini sudah menunggu-nunggu dari pemerintah. Mudah-mudahan corona ini segera hilang. Mudah-mudahan di Ponorogo corona ini segera ya hampir berapa persen itu. Mudah-mudahan ya segera hampir semua hilang semua.